Oke guys, di sini kami akan menjelaskan tutorial untuk membuat sistem SCADA menggunakan aplikasi TIA Portal V15 besutan PLC Siemens. Untuk sistem SCADA yang akan kami buat yaitu sistem untuk memanuver jaringan tegangan menengah. Dan berikut merupakan single line diagram manuver jaringan tegangan menengah yang akan kami buat sistem SCADA-nya. Pada single line diagram ini terdiri dari dua unit trafo yaitu trafo A dan trafo B yang terdapat pada GI pens. Untuk trafo A sendiri digunakan untuk menyuplai beban pada feeder A dan trafo B sebagai feeder express yang berfungsi untuk feeder backup apabila terdapat gangguan pada feeder A. Pada feeder A terdiri dari 3 section, yaitu section 1 yang terdapat di antara PMT feeder A hingga LBS 1, section 2 antara LBS 1 dan LBS 2, dan section 3 antara LBS 2 dan LBS Express. Di sini kami mengasumsikan bahwa terdapat gangguan pada section 2 yaitu antara LBS 1 dan LBS 2. Untuk manuver jaringan tegangan menengah apabila terdapat gangguan pada section 2 seperti ini, langkah pertama yaitu LBS 1 yang semula normally close dibuat menjadi normally open. Kemudian PMT feeder A yang semula trip akibat terdapat gangguan dimasukkan kembali sehingga pada section 1 bisa teraliri listrik kembali. Kemudian untuk LBS 2 yang semula normally close dibuat normally open seperti halnya pada LBS 1, dan LBS Express yang semula normally open dibuat menjadi normally close supaya pada section 3 ini bisa teraliri listrik dengan disuplai dari feeder express. Dan untuk section 2 sendiri tidak teraliri listrik dan aman untuk dilakukan perbaikan gangguan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tutorial membuat sistem SCADA-nya pada aplikasi TIA Portal V15. Oke, jadi langkah pertama kita buka aplikasi TIA Portal V15-nya dulu. Setelah muncul jendela seperti ini, kita pilih create new project untuk membuat project baru. Kemudian kita beri nama project yang akan kita buat dan kita pilih tempat untuk menaruh project yang akan kita buat. Kemudian klik create. Tunggu hingga jendela atau halaman membuat project muncul. Setelah muncul halaman seperti ini, kita pilih configure a device. Kemudian pilih add new device. Nah, di sini silahkan menambahkan device sesuai yang akan digunakan. Di sini kami menggunakan device PLC Siemens S7300. Untuk memilih device, klik controllers, kemudian pilih sesuai yang akan digunakan S7300, pilih CPU. Di sini kita menggunakan CPU 315-2PN-DP. Pilih yang atas sesuai device yang digunakan. Tunggu hingga muncul halaman konfigurasi. Nah, di sini kita telah memilih PLC yang telah digunakan. Selanjutnya pilih PS atau power supply. Pilih PS 3075A atau 5 ampere sesuai yang digunakan. Pilih yang paling atas. Taruh atau seret di nomor 1. Selanjutnya pilih DI digital input, DI 16x24 VDC, pilih yang pertama.
atau yang paling atas. Lalu seret ke nomor 4. Karena di sini Siemens S300 langsung nomor 4 dan melewati nomor 3. Selanjutnya pilih DO 16 kali relay 120/230. Nah, lalu seret ke nomor 5. Kemudian pilih DO lagi untuk ditaruh di nomor 6, yaitu DO 16x24 VDC garing 0,5 ampere. Silahkan drag juga di nomor 6. Dan kita pilih AI untuk ditaruh di nomor 7. AI 8x12 speed. Oke. Kemudian pilih AO untuk ditaruh di nomor 8, 4x12 speed. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut untuk membuat ladder diagram. Nah, setelah kita membuat konfigurasi device-nya, maka selanjutnya kita membuat ladder diagram dengan cara klik program blocks, kemudian pilih main OB1. Nah, di sini kita sudah membuat ladder sesuai dengan sistem yang akan kita gunakan. Bisa dilihat. Nah, tapi tenang aja, walaupun kita udah buat, tapi kita akan tetap menunjukkan bagaimana caranya membuat ladder ini. Nah, kita beri contoh di network 6 ya. Di network 6 ini ada beberapa komponen ini, normally open contact, normally close contact, assignment, open branch, dan close branch. Nah, ini ada beberapa komponen yang biasa digunakan untuk membuat ladder diagram. Pertama kita coba pilih normally open contact. Memilihnya bisa di drag komponennya ke network atau diklik networknya, kemudian dipilih komponennya seperti ini ya. Kemudian kita pilih normally close contact dan assignment. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat atau mengisikan address atau alamatnya dengan cara diklik di sini. Kemudian kita ambil contoh mengisi alamatnya dengan I0.0. Nah, kemudian yang normally close contact kita kasih alamat I0.1. Nah, di sini untuk yang kontak itu alamatnya I, sedangkan untuk yang assignment, nah ini alamatnya adalah key 0.0. Nah, dia pakai alamat key. Nah, di sini kan ada yang bernama trip PMT close, ada yang bernama PMT. Nah, itu cara menggantinya, yaitu klik kanan di sini, kemudian pilih rename tag. Nah, boleh tuh diganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem dari ladder diagram yang udah kita buat. Nah, yang pertama di network 1 ini ada normally open contact yang bernama trip atau PMT close. Nah, di sini dia fungsi yang pertama adalah untuk mentripkan PMT sebagai indikasi adanya gangguan. Nah, di sini gangguan yang kita buat berada di section 2 atau antara LBS 1 dan LBS 2, sehingga langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuka atau menormally openkan LBS 1.
dengan cara kita mengklik switch atau kontak LBS1NU di sini. Nah, sehingga LBS1 nanti bisa open. Untuk LBS EXP-NC ini nanti akan kita jelaskan di akhir ya. Nah, langkah selanjutnya setelah LBS1 open, kita kembali ke network 1. Nah, kita harus memasukkan kembali PMT. Nah, maka dari itu kenapa di sini kita namakan PMT close trip atau PMT close. Nah, itu karena dia yang pertama untuk trip, kemudian ketika diaktifkan lagi untuk menutup kembali PMT. Dengan demikian, maka section 1 antara PMT dengan LBS1 sudah teralih listrik. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke network 3. Selanjutnya setelah PMT kembali ditutup, kita membuka LBS2 atau menormally openkan LBS2 dengan cara mengklik kontak LBS2NU di sini, sehingga LBS2 akan open. Nanti LBS EXP-NC ini kita jelaskan di akhir juga. Nah, masuk network 4. Setelah semua aman, kita lakukan manuver jaringan. Nah, manuver jaringan di sini dilakukan dengan cara mengaktifkan kontak LBS EXP-NC sehingga LBS Express bisa close. Sehingga nanti section 3 dapat listrik yang disuplai dari feeder express yang sudah kita buat di network 5. Nah, tadi kan di network 2 dan 3 ada LBS EXP-NC ini. Nah, di sini tuh dia fungsinya untuk menginterlock LBS1 dan LBS2 agar ketika dilakukan manuver atau LBS EXP ini dalam posisi normally close, maka LBS1 dan LBS2 tidak bisa di-close-kan karena masih ada gangguan. Setelah kita mengatur ladder, selanjutnya kita atur HMI komunikasinya. Dengan cara kita kembali lagi ke rangkaian PLC yang telah kita buat tadi dengan memilih device configuration. Setelah itu kita pilih add new device. Di sini kita memilih PC system. Lalu Simatic HMI application. Dan kita pilih WinCCRT Advance yang paling atas. Lalu oke. Setelah itu muncul seperti ini dan kita klik Simatic PC Station-nya dulu. Lalu kita pilih untuk PC generalnya dari communication modules. Memilih Provin. Selanjutnya pilih yang paling bawah atau IEE general. Dengan cara drag IE general seperti ini. Setelah itu kita pilih network view. Di sini kita hubungkan antara PLC dengan PC system dengan memilih kotak hijau ini untuk dihubungkan ke PC system yang kotak hijau. Seperti ini. Selanjutnya kita cek alamat apakah sudah sesuai dengan menekan tombol berikut. Dan sudah terlihat bahwa alamat telah sesuai. Jadi untuk pengaturan komunikasi HMI-nya sudah cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan membuat sistem SCADA-nya.
dengan cara kita membuka file PC System. Scroll ke bawah, lalu kita pilih folder HMIRT dan kita pilih folder screens. Lalu screen 1. Nah, di sini kebetulan kami juga sudah membuat komponen-komponen yang kami butuhkan untuk percobaan sistem yang kami buat. Jadi di sini kami mengambil switch dari elemen. Di sini ada switch dan juga begini cara pemasangan komponennya. Selanjutnya untuk LED-nya kami dapatkan dari basic object. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pemberian alamat pada tiap komponen. Untuk komponen pertama pada PMT Close, kita tekan komponennya lalu kita pilih properties. Setelah itu kita ke events. Di events ini kalian boleh pilih klik, press, dan di sini yang kami pilih adalah press. Lalu add function. Oke, kita coba di klik saja. Nah, di klik ini kalian bisa add function. Lalu kalian pilih edit bits. Jadi nanti akan ada tombol set bit maupun reset bit sesuai kebutuhan kalian. Saat set bit berarti kalian ingin mengaktifkan. Setelah itu saat ditekan set bit akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik pada tabel yang berwarna pink itu, kalian pilih. Lalu kalian cari folder PLC text seperti ini dan nanti akan muncul default tag table dengan jumlah tag yang telah kalian buat tadi pada ladder. Lalu klik 2 kali. Nah, di sini ada beberapa tag yang sudah kalian buat atau kalian namai tadi di ladder. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya untuk switch LBS. Nah, di sini juga kita pilih properties lalu menuju events. Dan yang kita isi yaitu switch on dan switch off. Switch on yaitu alamat yang dibutuhkan dengan pengaturan set bit. Di sini alamat yang kami gunakan adalah LBS1. Lalu untuk switch off-nya kita pilih reset bit untuk menonaktifkan switch ya, dengan alamat yang sama yaitu LBS1. Selanjutnya untuk LED. Untuk LED ini sama pengaturannya dari properties, namun yang kita gunakan adalah animation. Di animation ini ada appearance, kita pilih yang sebelah kanan yang dynamic colors and flashing, lalu kita tekan di tombol new seperti yang ada di bawah ini. Karena kami sudah melakukan pengaturan, maka kita klik dengan tombol yang ada panahnya. Nah, di sini ada kotak tag yang mana digunakan untuk memilih alamat yang digunakan. Alamat yang kami gunakan yaitu assignment tadi, assignment yang dengan nama LBS1. Lalu kita scroll ke bawah. Jadi di bawah ini ada range, yang mana range ini merupakan bisa digunakan untuk perubahan warna agar kita tahu apakah itu on atau off. Range 0 dan range 1. Range 0 ini saat dia kondisi awal dan range 1 itu saat kondisi yang kedua. Maka di sini kita yang pertama yaitu hijau sebagai tanda bahwa dia itu on, lalu yang kedua itu merah
sebagai tanda dia off. Setelah itu saat kita ingin mengedit tampilannya, kita bisa ke properties. Nah, di sini kalian bisa mengedit tampilan awalnya seperti ini, warna hijau. Sama juga untuk yang switch tadi, juga pengaturannya di properties. Silakan isi warna maupun ganti nama yang digunakan. Selanjutnya, untuk menamai LED seperti ini, PMT Feeder A ini, kalian bisa memilih pada basic object. Nah, kalian bisa seperti ini, lalu kalian coba menulis. Nah, jadi tinggal edit saja. Nah, setelah kita menyeting semuanya, maka kita selanjutnya melakukan simulasi dengan cara kita kembali lagi ke main OP yang ada laddernya tadi. Kita lakukan download dengan mengklik start simulation. Kalian ikuti saja perintahnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul CPU ini, kita klik Run P sebagai tanda bahwa kita sedang running simulasinya. Kemudian akan muncul seperti ini, lalu kita klik Load. Kemudian Finish. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke screen yang tadi, lalu kita klik compile. Kita tunggu hingga compile selesai, dan setelah compile selesai, maka kita klik RT atau start runtime. Di sini, di halaman ini kita gunakan untuk mensimulasikan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk simulasinya pertama kita tekan trip, yang mana di sini untuk menonaktifkan PMT Feeder A sebagai tanda adanya gangguan. Saat terjadi gangguan di switch di section 2, maka LPS 1 dan LPS 2 akan kita off-kan. Yang pertama, kita akan menonaktifkan LPS 1 dengan cara mengubah switch LPS 1 menjadi NO. Nah, sudah terlihat bahwa PMT dan LPS 1 off. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan PMT agar section pertama antara PMT dan LPS 1 teraliri dengan mengklik PMT close. Nah, sudah terlihat bahwa PMT sudah terhubung dan LPS 1 off. Selanjutnya, kita meng-off-kan LPS 2 dengan cara mengubah switch LPS 2 dari NC menjadi NO. Setelah itu, kita lakukan manuver dengan mengubah switch pada LBS Express dari NO menjadi NC, sehingga pada section 3 atau section yang terakhir teraliri listrik, sedangkan LPS 2 tetap off. Dengan begitu, LPS 1 dan LPS 2 off, maka section 2 telah aman untuk dilaksanakan perbaikan saat terjadi gangguan karena sudah bebas dari tegangan. Demikian tutorial membuat sistem SCADA untuk memanuver jaringan tegangan menengah pada aplikasi TIA Portal V15. Terima kasih, selamat mencoba.